Hai, gue Papa Noren. Kali ini gue akan share bagaimana cara menggunakan fungsi count pada Excel. Jadi kita langsung saja ke contoh data. Misalnya gue punya data, ada 10 data di sini. Nah, bagaimana cara penggunaan fungsi count? Jadi count itu berfungsi untuk menghitung jumlah data. Nah, misalnya gue punya data di sini ada 10, kita akan mencoba fungsi count. Jadi caranya adalah kita ketik sama dengan count buka kurung, lalu kemudian kita blok data yang akan kita jumlahkan. Misalnya ini ada berapa data di sini ya. Jadi count ini menjumlahkan semua data yang berupa angka. Jadi kita hitung. 7 ya, ada 7. Jadi akan kita hitung, kita coba hitung manual. 1, 2, 3, 4, 5, ini kosong, 6, ini tulisan-tulisan 6, 7. Jadi ada 7 ya. Nah, kira-kira seperti itu fungsi count. Jadi dia akan menghitung data yang berupa angka saja. Kita akan belajar mengenai fungsi count A. Count A ini dia akan menghitung semua sel yang berisi, baik itu angka maupun tulisan. Bahkan spasi pun, satu spasi dia akan hitung. Tetapi kalau sel yang kosong, dia tidak akan hitung. Misalnya di sini tersedia satu sel yang kosong. Jadi datanya tadi ada 10. Kalau kita buat menggunakan fungsi count A, maka harusnya jumlahnya 9 yang kita tes ya. Count A, kita blok, lalu kita enter. Jadi ada 9 ya. Sekarang kita cek, kita hitung. Ada 10 di sini, tapi 1 kosong. Artinya dia tidak akan menghitung yang kosong. Nah, uniknya dia akan menghitung juga yang berisi tulisan. Bahkan satu spasi pun dia akan dihitung. Kita lihat ya, kita kasih satu spasi. Lalu kita enter. Nah, dia akan bertambah 1, jadi 10. Tapi ketika kita hilangkan spasinya, dia akan menjadi 9. Dia menganggap sel itu adalah kosong. Tidak ada isinya ya. Sedangkan untuk menghitung sel yang kosong, kita bisa menggunakan fungsi count blank. Jadi caranya sama saja, sama dengan count, kita pilih count blank, kemudian kita blok lagi data yang 10 ini. 10, lalu kita enter. Jadi ada satu data yang kosong. Kita buktikan apakah dia akan menghitung jika kita berikan dia spasi 1. Spasi 1, enter. Nah, nilainya jadi 0, sedangkan sini menjadi 10. Jadi dia tidak akan menghitung yang namanya spasi, karena dianggap itu ada datanya. Nah, count berikutnya yang akan gue share ke kalian, yaitu count if dan count ifs. Nah, cara penggunaannya, soalnya gue punya data pegawai nih, kita buat sedikit aja ya, ada 10 data. 10 data, jadi kita akan mencari pegawai yang sudah memasuki masa pensiun. Jadi masa pensiun itu umurnya harus lebih dari 55 tahun. Lebih dari dan sama dengan ya. Kita anggap lebih dari dan sama dengan. Jadi kita bisa mencari pegawai dengan data usia 55 tahun. Berapa orang sih dari data pegawai yang ada ini? Fungsi berikutnya adalah fungsi count if, di mana count if ini bisa kita gunakan untuk menghitung data dengan menggunakan kriteria. Misalnya ada data pegawai dengan usia rentang dari 20 sampai 55 tahun tersebar di tabel ini. Lalu kita akan mencari data calon pensiunan, di mana calon pensiunan itu umurnya adalah besar dari 55 tahun atau besar dari dan sama dengan 55 tahun. Caranya mudah, kita ketik saja
dengan count if tab, kemudian kita arahkan range. Nah, di range ini kita arahkan ke kolom usia karena yang akan kita cari adalah umurnya ya. Kita blok, lalu kemudian kita tutup dengan titik koma. Nah, pada bagian kriteria kita akan memberikan nilai besar dari dan sama dengan 55. Tapi jangan lupa diberikan petik 2. Kita ketik besar dari dan sama dengan 55. Kita tutup petik, kemudian tutup kurung. Nah, jadi terdapat dua yang umurnya lebih dari 55 tahun atau sama dengan 55 tahun ya. Lebih dari dan sama dengan 55 tahun. Kita cek manual. Di sini yang umur 55 satu, lalu ada 2. Oke. Yang namanya Anjasmara laki-laki dan Inah perempuan. Betul ya, ada 2 ya. Nah, yang berikutnya kita mau cari perempuan yang umurnya 55 tahun. Harusnya ketemunya 1 ya. Jadi kita bisa menggunakan count ifs. Nah, count ifs ini bisa kita gunakan untuk mencari data dengan kriteria lebih dari 1. Misalnya seperti ini. Jadi sama caranya, sama dengan count if kita arahkan, misalnya kita mau cari dia perempuan, berarti kita arahkan ke jenis kelamin ini, kolom jenis kelamin, jangan lupa titik koma, kemudian kita ketik, kita cari perempuan. Nah, pada bagian ini nilainya harus sama dengan tulisan yang ada di dalam kolom ya. Jadi kita masukkan lagi kriteria berikutnya, titik koma dulu, lalu kita masukkan kriteria adalah umur lebih besar dari 55 tahun. Kita arahkan kursor ke kolom usia. Nah, kita tutup lagi titik koma, kemudian kita berikan kriteria lagi besar dari dan sama dengan 55. Tutup petik, tutup kurung, kemudian kita Nah, benar ya, ada 1 ya. Ini dia perempuan. Kemudian sini laki-laki 1. Nah, begitu tadi fungsi count dalam Excel. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian. Sekian dari gue. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan di-share. Sekian dari gue dan thank you.